Oke teman-teman, ini saya kasih tahu cara pemasangan piston yang benar ya. Kebanyakan pada umumnya itu kalau orang pada keliru ya untuk pemasangan piston itu. Kelirunya tuh bingungnya karena di tanda panah ini ya. Tanda panah ini ngadepnya kemana sih? Ke atas apa ke bawah gitu. Kadang ada coakan. Kan kalau coakan itu biasanya ada di rata-rata di motor Honda ya. Motor Honda tuh ada coakan besar, kok coakan kecil terus ada tulisan in ya. Kadang orang berpatokan pada coakan yang besar itu di atas. Ya benar emang, kalau Honda kan benar-benar apa ya, walaupun awam kita nggak tahu juga pasti ngikutin coakan besar, dia udah benar. Tapi kebanyakan keliru itu di yang piston-piston yang bertanda panah ini, dan ada yang titik di sini ya, entah di sini atau di sini, pokoknya ada tanda titik dan ada tanda panah. Itu kebanyakan itu di motor di Yamaha. Oke, untuk memastikan ini di atas atau di bawah yang benar ya, karena kalau keliru ini pasti motor ngebul lagi kalau masang pistonnya terbalik. Jadi gimana kita mengukurnya, itu pasang dulu pen yang di sini ya, pennya kita pasang, lalu kita ukur pakai sigmat. Kita ukur di sudut sini ya, dimana yang ukurannya paling kecil itu di bagian in. Ini 319 ya, 319, dan yang ini 329 katanya. Yang ini 31, yang ini 32. Berarti dimana yang ukurannya paling kecil, ini berarti di bagian yang in atas ya, yang ini yang X. Kita lihat lagi. Nah berarti tanda panah ini menghadapnya ke bawah. Nah apabila nanti suatu saat ada garapan motor bore up, pastikan ini dipapas tuh. Oke, otomatis hilang kan tandanya, dibikin coakan lagi. Nanti bingung kalau misalnya masih berpatokan pada tanda ini ya, mau nggak mau kan harus ukur dulu dari offsetnya piston, dimana yang ukurannya paling rendah itu yang di in ya, paham ya. Nah jadi tanda panah ini menghadap ke bawah. Dia kalau menurut saya ya, tanda panah ini dibuat menghadap ke bawah, berarti aliran dari karburator dihisap oleh piston lalu dibuang ke knalpot. Itu berarti kan aliran udaranya ke bawah, benar kan, bukan ke atas. Kalau ke atas ya berarti bensinnya kebakar lalu kebuang ke arah ke karbu, kan nggak mungkin. Logikanya ini mah logika saya gitu. Berarti dia menghadap pembuangan ke knalpot ya, aliran udaranya dari karburator dihisap piston, dijadilah ledakan lalu dibuang ke knalpot. Itu ini menurut asumsi saya aja ya, tapi saya tidak pernah berpatokan pada ini. Takutnya kan namanya ada kesalahan dalam QC pembuatan, tetap saya ukur dari jarak ini ya, dimana yang paling rendah itu yang in. Oke, kalau kebalik dijamin baret lagi motornya ya, karena gesekan yang di atas itu berlebihan, terlalu lebar. Jadi di saat piston melakukan langkah itu dia tergores di sini, maksudnya terlalu menekan oleh dinding ya, karena jaraknya terlalu lebar, terlalu jauh kalau yang X, kalau terbalik pemasangannya. Tapi kalau benar berarti posisinya sudah presisi oleh pergerakan poros engkol si stang seher ya. Oke, sampai sini paham ya. Nah lalu kita pasang ringnya. Kalau pasang ring pasti udah pada paham lah. Kalau saya masang di ring cacingnya dulu biar mudah. Nah lalu di ring yang tipisnya, dia ada 2 ring tipis.
mau bolak-balik sama aja. Nah, lalu ring yang warna hitam itu di nomor 2. Ini ada lambangnya ya, T di sini. Setiap ring itu yang baru pasti ada angka atau lambang di sini. T berarti menurut saya ini topnya berarti ke arah depan, arah pembakaran. Karena perbedaannya itu di bagian bawah sini ada yang lancip, ada yang tumpul. Nah, lalu ring yang pertama di paling depan itu juga sama, ada lambangnya T bukan top ya, R-nya NT ini standar ring. Kalau yang udah oversize ada angkanya 50, 100, posisinya di depan. Nah, lalu bagaimana untuk pemasangan posisi ringnya? Dan di sini kita atur. Kalau saya, ini versi saya ya, di sini kan ada celah di ring oli dulu ya, di ring oli celah saya taruh di bagian pinggir kiri dan kanan ya, tuh, ini kiri dan kanan supaya tidak kena lubang-lubang jalur oli ini ya. Pasti ini kalau lubang ini kan untuk aliran oli juga, biasanya pas piston mendorong ke menuju TMB dia ada tekanan, oli nyembur membasahi dinding ya, jadi saya taruh di kiri kanan. Kalau di sini takutnya pas lagi sembur dia lolos ke dalam. Ini versi saya ya, yang penting celahnya tidak bertemu. Nah, lalu ring yang hitam ini saya taruh di bagian atas. Nah, yang pertama di bagian bawah. Kenapa begitu? Karena piston ini bentuknya tidak sepenuhnya bulat tapi lonjong ya. Kalau dilihat tuh ya, dilihat secara kasat mata memang bulat, tapi sebenarnya ini lonjong ya, lebih timbul atas dan bawah. Dan yang ini tidak bergesekan ya, menurut saya tidak bergesekan, tapi yang bergesekan ringnya. Kalau yang atas itu bergesekan oleh dinding piston ya. Kalau misalnya saya taruh di kiri dan kanan celahnya, kemungkinan ya, ini kemungkinan ada kebocoran ya, karena yang lebih dominan menekan itu yang atas dan bawah ya, yang terjepit. Nanti kan kalau pas ring masuk itu kan dia langsung merapat gini celahnya ya, menekan gini, tapi enggak sepenuhnya. Nanti kalau misalnya udah lepas rayon beberapa kilometer kan pasti ada sedikit kerenggangan toleransi di antara piston dan linearnya ya. Itu kalau baru ya. Kalau masih baru-baru di cold kan pasti rapat, butuh rayon beberapa kilometer gitu ya, dipanasin dulu nanti menyesuaikan pada dinding blok sehernya ya. Jadi saya taruh di atas dan di bawah. Ini menurut asumsi saya ya. Tapi apabila sudah berjalan beberapa hari, beberapa bulan ya pasti ini ring piston akan bergeser dengan sendirinya, menyesuaikan di zona nyamannya dia ya. Kalau nggak percaya coba aja, misalnya motor udah dipasang, nah baru di coulter nih ya, baru naik sebulan deh, bulan depan situ bongkar lagi, pasti ringnya nggak akan, posisinya nggak akan sama seperti ini lagi. Mungkin bisa bergeser ke sini, bisa hampir ketemu, tapi motor nggak ngebul ya, karena dia pasti mempunyai suatu getaran. Dan gimana ya cara menjelaskannya, intinya mah pasti nggak akan ketemu lagi seperti ini posisinya, tapi nggak ngebul. Dia mengikuti alur zona nyamannya, posisi penempatannya dia di mana yang pasnya dia memposisikan dirinya dengan benar lah pokoknya, dengan sendirinya lah pokoknya. Tapi motor dijamin nggak ngebul, secara teorinya sih seperti itu ya. Saya belum pernah habis bongkar ya, posisi ringnya seperti ini. Tapi kita bongkar misalnya 2 hari 3 hari lagi ya nggak akan sama
pasti ada pergeseran dia ya. Kayak contohnya per klep yang ditekan keras aja dengan kuku klep itu, kalau kita geber di beberapa misalnya di 9000 rpm 10.000 rpm itu pasti muter pernya, si per klepnya pasti muter. Belum pernah lihat ya per klep muter. Lagi yang posisi seperti ini hanya terjepit oleh blok silinder ya, pasti nanti dia nggak muter gitu, nggak, maksudnya bergeser ke sini gitu, tapi nggak masalah. Yang penting kan kita di pemasangan awal intinya celah klepnya jangan sampai bertemu dulu sampai proses rayyan, gitu aja ya. Ini versi saya ya, kalau salah mohon maaf, tolong dikoreksi misalnya salah ya. Jadi pemasangannya seperti ini untuk versi saya. Yang ring pertama di bawah, yang ring kedua di atas, dan lalu ring olinya di kiri kanan ya. Oke, intinya mau bagaimanapun cara Anda pemasangannya, yang penting tujuannya itu sama. Nah, oke, langsung aja kita pasang. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me. Oke, jadi ini sudah terpasang seperti ini posisinya ya. Nah, tanda panah menghadap ke bawah. Oke, untuk penjelasannya sampai di sini semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Jika ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Thank you.